Halo, hai, kalian apa kabar? Selalu sehat, tetap semangat. Mulai tanggal 9 April yang lalu, PKN STAN sudah resmi mengumumkan membuka pendaftaran. Bagaimana kamu sudah mendaftar PKN STAN? Untuk itu, khusus untuk kamu, kami Bimbel STAN Newton 6 akan membahas soal SPMB PKN STAN materi TWK. Apa saja? Ini dia. Nomor 1, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum di dalam UUD 1945 pada A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 2 ayat 1, E. Pasal 2 ayat 2. Jawaban yang tepat adalah C. Pasal 1 ayat 3. Ini dia pembahasannya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Selanjutnya, Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start, persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. nomor 2, negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut adalah negara A. Serikat, B. Dominion, C. Koloni, D. Truste atau E. Mandat. Jawaban yang tepat adalah A. Serikat. Ini dia pembahasannya. Pengertian dari negara serikat adalah suatu negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan mempunyai satu buah pemerintah federasi yang mana bertugas untuk mengendalikan kedaulatan negara tersebut. Keseluruhan dari negara bagian tersebut diatur dengan peraturan yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Hal ini dapat diartikan juga bahwa setiap negara bagian mempunyai pemerintah dan konstitusi sendiri. Meski demikian, yang menjalankan hubungan internasional dengan pihak luar negeri tetaplah menjadi kewenangan negara federal. Dari pembahasan tersebut, kita tahu jawaban nomor 2 adalah A. Selanjutnya, nomor 3, bentuk negara yang merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwakilan PBB adalah A. Truste, B. Koloni, C. Dominion, D. Kesatuan, E. Serikat. Jawaban yang tepat adalah A. Truste. Ini dia pembahasannya. Truste adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwakilan PBB serta negara yang menang perang. Pemerintahan di daerah Truste melibatkan Dewan Perwakilan PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintah sendiri. Hal ini selaras dengan hak penentuan nasib sendiri. Selanjutnya, nomor 4, negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat disebut negara A. Koloni, B. Protektorat, C. Dominion, D. Truste atau E. Kesatuan. Menurut kamu, kira-kira jawaban yang tepat yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Protektorat. Ini dia pembahasannya.
Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya, negara lain yang kuat, negara yang dilindungi tidak dianggap berdaulat dan tidak merdeka. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Selanjutnya, nomor 5. Negara ... merupakan suatu daerah yang tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain. Dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah. A. Truste. B. Mandat. C. Protektorat. D. Koloni. Atau E. Dominion. Jawaban yang tepat adalah D. Koloni. Ini dia pembahasannya. Negara koloni atau negara jajahan adalah suatu daerah tidak diperintah oleh pemerintah dari bangsa tersebut, tetapi diperintah oleh bangsa lain, dan seluruh urusan pemerintahan diatur negara yang menjajah atau negara koloni juga disebut sebagai suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Jadi, daerah atau negara yang menjadi jajahan negara lain tidak memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah negara yang menjajahnya. Contohnya, Indonesia pernah menjadi negara koloni atau negara jajahan Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Selanjutnya, nomor 6. Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk A. Monarki. B. Serikat. C. Republik. D. Truste. E. Koloni. Jawaban yang tepat adalah C. Republik. Ini dia pembahasannya. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, nomor 7. Bab 9 UUD 1945 menjelaskan tentang A. Hak asasi manusia. B. Agama. C. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. D. Pemerintah daerah. E. Kekuasaan kehakiman. Jawaban yang tepat adalah E. Kekuasaan kehakiman. Ini dia pembahasannya. Bab-bab dalam UUD 1945. 1. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan. Yang kedua, bab 2 mengenai MPR, bab 3 kekuasaan pemerintah negara, bab 4 Dewan Pertimbangan Agung, bab 5 Kementerian Negara, bab 6 pemerintah daerah, bab 7 DPR, bab 7A DPD, lalu kemudian bab 7B pemilihan umum, selanjutnya bab 8 hal keuangan, selanjutnya bab 8A BPK, selanjutnya bab 9 kekuasaan kehakiman, selanjutnya bab 9A wilayah negara, selanjutnya bab 10 warga negara dan penduduk, selanjutnya bab 10A hak asasi manusia, selanjutnya bab 11 agama, selanjutnya bab 12 pertahanan negara dan keamanan negara, selanjutnya bab 13 pendidikan dan kebudayaan, selanjutnya bab 14 perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, selanjutnya bab 15 bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, selanjutnya bab 16 perubahan UUD. Oke, ini adalah bab-bab yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bisa dihafalkan, kalau tidak bisa silahkan dipahami. Selanjutnya, nomor 8. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya ... dalam 5 tahun di ibu kota negara. A. 1 kali. B. 2 kali. C. 3 kali. D. 4 kali. E. 5 kali. Jawaban yang tepat adalah A. 1 kali. Ini dia pembahasannya. Pasal 2 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Selanjutnya, nomor 9. Negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa adalah negara A. Federasi. B. Dominion. C. Mandat. D. Koloni. E. Kesatuan. Jawaban yang tepat adalah C. Mandat. Ini dia pembahasannya.
Negara mandat merupakan sebuah negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I yang kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang dengan pengawasan dari Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini telah ditentukan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contohnya, Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis. Selanjutnya, nomor 10. Bab 11 UUD 1945 menjelaskan tentang A. Pertahanan negara dan keamanan negara, B. Agama, C. Hak asasi manusia, D. Pendidikan dan kebudayaan, E. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, menurut kamu jawaban yang tepat yang mana nih? Ini sudah pernah dibahas di nomor 7. Kami berikan waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Agama. Ini dia pembahasannya. 1. Bentuk dan kedaulatan. 2. MPR. Bisa kalian baca sendiri ya. 5, 6, 7A, 7B, 8, 8A, bab 9, bab 9A, bab 10, 10A, 11. Bab 11 agama ya. Selanjutnya bab 12, bab 13, bab 14, bab 15, bab 16. Oke, gimana? Itu tadi soal TWK untuk kamu yang mau daftar SPMB PKN STAN. Hot banget bukan soalnya? Masih ragu? Join dengan bimbel kami, Bimbel STAN Newton 6. Untuk tahu mereka yang sudah lolos bersama kami, kunjungi website newton6.com atau hubungi nomor CS yang tertera di deskripsi. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbel STAN Newton 6. Buka Instagram Bimbel STAN Newton 6 atau kunjungi website newton6.com. Kali ini, channel Bimbel STAN Newton 6 akan menginformasikan tryout gratis di Bimbel STAN Newton 6. Bagaimana tata caranya? Ini dia. Yang pertama, buka Instagram Bimbel STAN Newton 6. Jangan lupa di follow. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, peserta dapat balasan WhatsApp. Jadi ketika kamu sudah mengechat CS tryout, kamu akan dapat balasan WhatsApp untuk daftar melalui link newton6.com. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jika persyaratan telah lengkap, kirimkan persyaratan ke nomor CS tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan dari CS tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout gratis di Bimbel STAN Newton 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Bimbel STAN Newton 6.